Halo para pendengar, welcome back to Ngobrol Kritis episode ke-7 bareng aku Andrian. For your information, ini edisi spesial yang ngebahas tentang beasiswa Turki fully funded. Topik kali ini buat ngejawab juga pertanyaan dari teman-teman sekalian soal gimana sih caranya dapetin beasiswa Turki. Tapi sebelum itu, disclaimer dulu nih, podcast ini nggak langsung membuat teman-teman atau setelah mendengar ini jadi auto lulus beasiswa Turki, nggak. Semua itu butuh usaha dan doa tentunya. Informasi di sini murni berdasarkan pengalamanku dan teman-teman awardi yang kutanyain. Mudah-mudahan podcast ini atau video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kita mulai dengan pertanyaan, apa sih beasiswa Turki itu? Buat yang mau apply, kalian harus tahu tentang hal ini karena mengenal pemberi beasiswa itu salah satu perjuangan ya mendapatkan beasiswanya. Beasiswa ini biasa dikenal dengan sebutan YTB karena lembaga yang mengelola beasiswa ini itu namanya Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yang disingkat YTB. Info detail tentang lembaga ini kunjungi www.ytb.gov.tr. Oke, tersedia dalam bahasa Inggris kok, ada informasi di dalamnya. Beasiswa ini itu adalah beasiswa penuh dari pemerintah Turki buat seluruh pelajar terpilih ya di seluruh dunia tingkat sarjana, magister, dan doktoral. Ada 3 tuh ya. Kalau mengutip dari website resminya, tujuan beasiswa ini ya, Turkey's aim is to raise generations that will produce solutions to problem of their countries as well as our world. Have equality of opportunity and a supranational perspective. Itu dari websitenya ya. Beasiswa ini akan ngasih keuntungan ya buat penerimanya seperti biaya kuliah gratis, tiket pesawat pulang pergi, awal keberangkatan dan setelah kelulusan, ada uang saku, asrama gratis, kursus bahasa Turki gratis, asuransi kesehatan gratis, tis. Nah, uang saku di sini ya beda sesuai jenjang pendidikan. Ini perlu ditambah sedikit. Buat sarjana itu 800 lira per bulan. Magister 1.100 lira per bulan, doktoral 1.600 lira per bulan. Ya menurutku cukup banget lah buat bertahan hidup ya di Turki ya. Well, kalau mungkin kota besar ya butuh penyesuaian lah dananya. Selain itu, yang unik dari beasiswa Turki ini nih adalah pengurusan universitas dilakukan oleh pihak pemberi beasiswa. Jadi kamu nggak perlu repot nyari LOE ya. Kalaupun ada lebih bagus gitu loh. Dengan begitu banyak benefit yang diberikan beasiswa ini, nggak heran ya kalau di tahun 2019 saja pelamarnya nyampe 150.000 orang. Nah, kemudian kita lanjut ke cara daftar dan ngomongin nih tahapan sebenarnya yang menurutku agak tricky, nggak susah dan nggak sulit juga. Ya middle lah. Cara daftarnya itu kan kawan harus punya akun di tbbs.turkiyeburslari.gov.tr. Kalau nggak punya gimana? Buat cuy. Gampang kok. Dari situ teman-teman isi dulu data diri dan data yang dibutuhkan. Nanti ketika pendaftaran beasiswa udah mulai, baru bisa apply. Tahapan beasiswa ini kemudian ada 3 menurutku. Pertama, alurnya itu persiapan, pendaftaran, pengumuman hasil. Jadi usahakan jangan alurnya jadi pendaftaran, persiapan, pengumuman hasil. Kenapa? Karena nanti agak sedikit repot. Kalau YTB ini ya setauku sampai sekarang cuma ada dua fase dalam seleksinya. Yang pertama itu seleksi tertulis, dalam hal ini ya dokumen, esai, sertifikat mungkin rencana penelitian, itu khusus untuk buat S2 dan S3. Kedua itu seleksi melalui interview. Jadi untuk bisa ke tahap interview, teman-teman harus lulus seleksi pertama. For your information, yang interview kita itu bukan orang Indonesia tapi orang Turki langsung gitu loh. So, usahakan bisa bahasa Inggris untuk komunikasi yang jelas. Bisa bahasa Turki tentu jadi nilai lebih ya. Dan ada beberapa bahasa yang diakui. Sekarang kita ngobrolin tips buat lulus beasiswa ini. Oke, siap. Oke, ini berdasarkan pengalamanku pribadi dan beberapa awardi lain ya yang pernah aku tanyain. Yang pertama itu setting mindset. Oke, kenapa ini pertama dan yang paling utama itu menurutku ya, karena mindset ini jadi landasan itu berbagai hal yang nantinya akan menentukan kualitas dari application seorang pelamar beasiswa. Gini kawan, kalau kamu daftar beasiswa karena iseng gitu kan ya, dan kebetulan ada waktu kosong, pasti beda kualitasnya dengan yang daftar karena tekad sungguh-sungguh dan persiapan dari lama. Ya bisa juga tercermin dari essay yang ditulis, yang mindset pengen liburan ke Turki itu sama yang pengen belajar dan cari pengalaman berharga, itu pasti tercermin beda di berkas application-nya. Berbagai pengalamanku, berbagai LOI yang udah pernah aku baca dan aku bantu revisi, itu udah ngebutin hal ini. So, Anda harus set dulu mindset ya sebagai pelamar beasiswa yang memang niatnya itu mau belajar dan nyari pengalaman ke Turki. Supaya pemberi beasiswa
juga ngerasa yakin itu loh. Yakin memberikan Anda kesempatan plus uang yang nggak sedikit ya buat ke Turki. Ya, selama di Turki juga Anda dikasih uang. Baca-baca juga apa tujuan beasiswa Turki ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya ya, sesuai kayak di website resminya. Jadi biar teman-teman tahu orang seperti apa yang dicari oleh pemberi beasiswa ini. Next, kita ngobrolin persiapan sebelum pendaftaran. Oke. Mungkin ada yang menganggap mudah ya. Tapi percayalah bahwa sesuatu yang terburu-buru dilaksanakan, hasilnya kemungkinan besar tidak memuaskan. Jadi kumpulkan semua berkas akademik yang disyaratkan, bahkan kalau bisa ya berkas prestasi, sertifikat dan sebagainya itu submit lebih dari yang diminta. Jangan sekedar penuhi minimal gitu, lebih. Berikutnya itu jangan terlalu mandiri. Nah, inilah. Lah kok aneh kan ya? Bentar. Yang saya maksud ya, jangan terlalu mandiri itu adalah tetap minta bantuan orang yang lebih paham. Misal revisi LOI dan saran lainnya. Asalkan jangan malah jadi berharap atau manja ya, bergantung dari orang lain gitu loh. Tetap tahu batas dan ya ada mana itu loh. Terakhir ya, berikan yang terbaik dan jangan lupa berdoa serta minta restu keluarga. Ya, dalam hal ini kita ngomongin restu buat lamar beasiswa kan ya, ke Turki gitu kan ya. Please banget jangan remehin kekuatan dari doa ya. Karena memang kita nggak tahu doa mana yang dikabulkan gitu. Jadi ya itu aja obrolan kita tentang beasiswa Turki ini alias beasiswa YTB. Kalau teman-teman punya pertanyaan terkait topik ini bisa komen di bawah ini khusus penonton YouTube. Atau bisa juga DM ke Instagram aku di @andrian_sh96. Thanks sudah nonton Tesekuler. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau bermanfaat. Semoga sukses teman-teman. Basyarlar dilerim. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Gorus.